Pulau Sangihe, di ujung harapan ada bencana. Dalam acara 30 menit. Sahabat Bintang Nustar TV, mari kita simak bersama wawancara kami bersama Profesor Insinyur Frans G. Yong, MSc yang dikenal aktif meneliti serta menyuarakan isu lingkungan dan dampak pertambangan di Kepulauan Sangihe. Saat dan kesempatan ini saya akan coba bertanya sedikit tentang mungkin pengalaman dan apa yang ada di dalam pemikiran Prof tentang bagaimana melihat khususnya kabupaten kita Kepulauan Sangihe. Prof, kita baru melaksanakan ulang tahun Kepulauan Sangihe ke 601 tahun dengan kondisi yang cukup tua hari ini. Bagaimana kira-kira Prof melihat keadaan dan sesungguhnya keberadaan kabupaten ini dibandingkan dengan usia? Yang pertama tentu kita pun ingin menyampaikan banyak selamat bagi kita semua bahwa kita boleh merayakan 600 tahun usia Kepulauan Sangihe. Saya tidak menyampaikan kabupaten. Tetapi Kepulauan Sangihe. Yang lebih khusus lagi dalam bahasa daerah kita menyebutnya dengan negeri Tampungan Lawo. Karena usia itu memang dihitung dari pembentukan negeri Tampungan Lawo yang ada di daerah selatan. Lokasinya sekitar Salurang kalau baca di sejarah sebagaimana yang dituturkan atau ditulis oleh beberapa sejarawan. Nah, dalam usia 600 tahun ini kita sebagai daerah kepulauan yang kemudian disebut sebagai Kabupaten Kepulauan Sangihe, ini boleh dibilang kita berada pada posisi, saya ingin jujur mengatakan bahwa sudah banyak hal yang dibilang maju di daerah ini. Betul. Nah, kemajuan di daerah ini tentu tidak lepas dari campur tangan pemerintah pusat. Nah, dari sana saya ingin mengatakan bahwa campur tangan dari pemerintah pusat terhadap kemajuan daerah ini tidak bisa dipungkiri atau dinafikan, karena memang kenyataannya seperti itu sampai pada hari ini. Ironinya adalah, padahal daerah ini bisa berdiri sendiri dengan memanfaatkan kekayaan alam, terutama wilayah perikanan, potensi laut, dan juga potensi pariwisata, khususnya pariwisata bahari. Yang di Sangihe ini kalau pariwisata kita memiliki beberapa tempat yang ekstrim, bahkan diminati oleh wisatawan-wisatawan mancanegara. Katakanlah itu seperti bisa kalau dalam hal divers, itu ada tempat-tempat ekstrim seperti di Maselihe, ada gunung bawah laut yang ada di Maingetang, dan beberapa pulau yang sangat eksotik yang tidak ada di daerah atau di tempat lain. Nah, kemudian di 600 tahun ini sudah saatnya kita berpikir agar supaya yang saya sebutkan tadi tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat ini. Ini harus kita terobosi dan harus kita lakukan agar supaya kemajuan daerah ini akan semakin nyata dan kita boleh bangga, kita boleh berdiri di atas kaki sendiri, mengelola kekayaan alam yang ada di sini, yang secara khusus yang saya bilang tadi yang potensial adalah perikanan dan kebaharian, itu perikanan dan pariwisata, seperti itu. Jadi dua pokok yang memang boleh dikatakan fokus ke situ. Prof, akhir-akhir ini di daerah ini sering menjadi viral di media yang ada tentang informasi penelitian, Prof. Ya, kalau boleh dikatakan kalau penelitian yang dilakukan oleh Politeknik Nusa Utara mungkin rasa tanggung jawab moral karena ada di daerah ini. Tetapi ada sebuah LSM internasional yang sampai jauh-jauh datang di kabupaten ini untuk melakukan penelitian. Sebenarnya ada sesuatu apa kok yang ada di sini, Prof? Yang pertama, sebagai institusi kita bersyukur karena
lembaga pengabdian dan penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian di Politeknik Negeri Nusa Utara yang hari ini dipimpin oleh Pak Eli John Garimela ini. Dia membuka komunikasi dengan NGO dalam hal ini Greenpeace untuk melakukan penelitian tersebut, dan kemudian gayung bersambut kami dengan cepat menangkap peluang itu, kemudian membentuk tim. Maka kami ada tim di sana, tim peneliti di sini, ada juga saya sendiri, Pak Eli John, dan juga Pak Jaka Palawe. Kami tim peneliti yang ada di Politeknik Negeri Nusa Utara bersama dengan tim dari Greenpeace itu. Dan kenapa kami tertarik melakukan itu? Memang meneliti itu adalah tanggung jawab moral dari seorang dosen, dan itu memang kewajiban dalam Tridharma perguruan tinggi. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa sudah Jo mau kore-kore barang lain, fokus Jo di kampus, justru itu kekeliruan gitu. Keliru besar ya? Keliru besar, karena tugas salah satu Kewajiban. tugas utama dari seorang dosen itu selain mengajar, kemudian mengabdi juga adalah meneliti. Nah, Sangihe ini adalah pulau kecil yang sangat rentan. Kenapa? Karena di bagian utara Sangihe itu ada gunung api, Gunung Awu. Dan di bagian selatan, dari tengah ke selatan itu adalah hamparan hutan bakau di pesisir dengan terumbu karang yang ada di sekitarnya. Kalau saya belum bicara tentang hal yang lain yang sedang terjadi, dan hal ini saya kira sangat sensitif, dan isu ini sangat penting untuk diketahui oleh kita semua, bahwa saya ingin mengatakan begini. Penetapan wilayah selatan oleh dotu-dotu kita di masa lalu yang menyebut dirinya adalah negeri Tampungang Lawu, itu adalah pertimbangan dari sisi geografis. Kenapa saya bilang dari sisi geografis? Karena orang-orang tua kita dulu itu sudah melihat begitu bahayanya wilayah sekitar Gunung Awu. Dan saya mencatat bahwa membaca juga ada letusan yang terjadi di kurang lebih tahun 1000, yang saya alami itu tahun 1966, dan sebelumnya ada 100 tahun sebelum itu, kurang lebih 1860-an, itu juga ada letusan yang sangat luar biasa, dahsyat sekali, sehingga saya kira pertimbangan-pertimbangan geografis inilah yang mengakibatkan orang-orang tua kita itu menetapkan wilayah pusat pemerintahan itu ada di daerah selatan. Dan saya percaya seperti daerah itu. Salurang dan sekitarnya. Sehingga saya pun selalu mengatakan sejarah akan berulang. Hari ini mungkin kita bangga bahwa Tahuna menjadi ibu kota. Tetapi kita harus mengingat secara geologi, saya tidak belajar banyak geologi, tetapi saya banyak membaca bahwa Sangihe ini dibagi dua, bagian besar oleh patahan. Makanya di sini kalau kita berjalan ke Pedina, itu ada daerah yang disebut Pedina. Itu adalah patahan pulau. Yang Nimangan itu sini? Iya, patahan pulau. Dan itu tembusnya terus ke Manumpitain, ke atas terus, dan terus ke bawah, ke arah di sekitar daerah sebelum masuk ke Kuma. Jadi, dotu-dotu kita, saya bisa menganalisa, bisa berpikir bahwa mereka berpikiran bahwa pada satu ketika terjadi letusan yang luar biasa dari Gunung Awu ini, karena dia menyimpan potensi ledakan yang sangat luar biasa, saya kira kita lebih bagus seperti Gunung Karangetang yang setiap saat menyemburkan dia punya magma dan lava, daripada gunung kita ini sangat berbahaya gitu. Maka pulau ini saya tidak mau nakut-nakuti, tetapi geologi mengatakan seperti itu, akan patah dua, bagian utara dan bagian selatan. Gitu. Nah sekarang menjadi pertanyaan saya, kalau daerah yang dipilih oleh dotu-dotu kita menjadi tempat di kemudian hari kita, yang disebut dengan negeri Tampungang Lawu itu, apa sih arti Tampungang Lawu? Berarti menampung banyak orang kan, berarti di sana aktivitas manusia akan banyak. Kalau ini terjadi, maka kita punya harapan cuma daerah yang ada di sebelah sana gitu. Dan ini visi kuat. Saya membaca ini visi kuat dari orang-orang tua kita dulu gitu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa hal ini adalah dugaan, tidak bisa. Karena kenyataan di lapangan ada jejak geologinya, ada patahannya, dan ada
barangnya yaitu gunung api, dan di sebelah selatan itu hamparan di pesisir ada hutan bakau, kemudian di bawahnya ada pantai dan ada terumbu karang. Itu merupakan tempat hidup yang sangat-sangat luar biasa, dan itulah sebenarnya yang diinginkan oleh dotu-dotu kita hari ini. Nah, saya lanjut dulu begini. Kalau ada pemikiran-pemikiran seperti itu, maka kita tidak boleh menafikan itu. Karena tidak semua orang yang berpikir seperti ini gitu. Ya, betul. kita ingat beberapa kejadian yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu. Ada orang yang mengatakan, ba angka jo, ba pindah jo. Kenapa? Nyanak lama ini gunung berapi ini mau meletus. Dan saya ingat yang meneriakan itu hanya seorang gila di Tahuna. Saya masih SD, masih TK. Gitu. Dari mana pengetahuan yang didapatkan si orang gila ini? Yang dia jalan di kampung, jalan jawab, pindah jo, gunung mau meletus. Dan semua orang bilang, gila kok dia mendengar. Dan ternyata kejadian. Jadi ya. Dan kalau ada orang mengatakan saya hari ini gila, saya juga seperti itu. Dan saya ingin memposisikan diri seperti itu. Bahwa saya memang sedang gila. Kenapa? Karena gila melihat masa depan. Iya. Gitu. Cuman orang bodoh yang tidak mau berpikir bahwa masa depan kita harus lebih bagus dari hari ini. Gitu. Prof? Jadi kearifan lokal ini sesungguhnya kita harus lebih menghargai, karena kita katanya kan hidup di daerah yang sangat berbudaya. Gitu. Prof, ada satu cerita 2017 gitu. Dan Lanal ketemu pemerintahan pada saat itu dan memintakan lahan untuk Lanal ini mau dipindahkan ke Pananarun. Dengan sebuah kajian bahwa menurut mereka Lanal ini ketika terjadi bencana adalah sebuah lembaga untuk melakukan mitigasi, SAR, bukan untuk ditolong. Tetapi ketika dia di situ zona merah dengan catatan dia untuk ditolong. Jadi akhirnya sepakat ambil di wilayah selatan. Kita menyimak apa yang Prof sampaikan hari ini, bahwa ini masyarakat Sangihe perlu paham bahwa sesungguhnya leluhur kita menyiapkan daerah selatan ini untuk masa depan kita, Prof, maksud. Jadi di sana akhirnya ketika terjadi seperti Prof sampaikan tadi, ada bencana gunung, tempat satu-satunya yang aman bagi masyarakat kita di wilayah sana. Di wilayah selatan. Jadi masyarakat kita hari ini harus bisa mengerti kenapa Prof intens itulah sebabnya menjadi kewajiban kita untuk menjaga daerah selatan itu dari kerusakan yang terjadi. Itu awal mula berpikir kenapa kita getol, dan kebetulan terkait juga dengan ada upaya tambang rakyat di sana yang notabene akan merusak tempat itu. Karena kalau kita melakukan tambang, saya tidak dulu berbicara dia ilegal dan tidak ilegal. Saya tidak belum berbicara tentang ada undang-undang melarang atau tidak. Tapi saya akan mengatakan bahwa ketika ada tambang, maka akan terjadi kerusakan. Vegetasi, hutan pasti akan dibabat semua. Bukit semua akan dibabat semua. Dan itu adalah tabungan bencana untuk masa depan. Bagaimana kalau dotu-dotu kita di masa lalu sudah berpikir begitu jauh, bahkan melampaui umur kita hari ini, bahwa masa depan Sangihe ada di situ, sementara kita yang hidup pada masa kini merusak tempat itu. Apakah ini bukan pengingkaran terhadap visi dari orang-orang tua kita di masa lalu? Kalau kita dinyatakan sebagai orang yang menghargai adat budaya, saya ingin mengatakan kita tidak menghargainya. Gitu. Karena apa? Karena kita mengingkari komitmen daripada dotu-dotu kita masa lalu. Gitu. Kita ingin mengatakan bahwa orang tua kita di masa lalu mereka memiliki visi kuat untuk masa depan. Kenapa? Karena mereka pada waktu itu pikiran mereka masih murni. Dia belum terpolusi dengan pikiran-pikiran memperkaya diri sendiri, membangun kerajaan sendiri,
tapi mereka punya visi murni bagaimana hidup bersama, ya. Makanya mereka mengatakan negeri itu adalah negeri tampungan laut. Silakan orang-orang yang punya kompetensi di budaya, kaji apa arti daripada tampungan laut. Saya secara harafiah saja, tampungan berarti tempat menampung. Laut berarti sesuatu yang banyak, yang besar gitu. Nah, kalau demikian apa yang akan dibutuhkan ketika kita membangun sebuah negeri tampungan? Kita akan saling menerima satu dengan yang lain. Ya. Berarti menurut hemat saya, Prof, itu merupakan landasan berpikir Ya, Prof, betul, ya. betul. Sehingga Prof intens betul-betul menjaga wilayah selatan dengan notabene memang betul-betul lingkungannya harus kita jaga tetap, karena untuk anak cucu. Anak cucu, bukan hari Sebenarnya ini. bukan soal pertambangan ini. Itu tinggal dinamika hari ini yang ada di sana gitu loh. Jadi sebenarnya landasan pikiran dari situ, Ya, Prof. dari situ. Jadi cara berpikir saya itu mengacu dari situ. Kemudian untuk memperkuat cara berpikir ini, kebetulan ada aktivitas tambang, maka kami mengukur bagaimana dampak daripada tambang ini terhadap kualitas air yang ada di sana. Daya rusak. Ya, daya rusaknya bagaimana, efeknya kemudian apa. Itu yang tanggung jawab dari akademisi, tanggung jawab dari kampus gitu. Kemudian maka seperti yang sudah saya katakan tadi, maka NGO seperti Greenpeace itu mereka menyetujui untuk melakukan, mereka danai dan kita melakukan riset. Ya, riset kita sekali lagi saya ingin mengatakan yang ada sekarang itu riset kita itu datanya seperti ini. Ya, logam berat seperti arsenik itu sudah melampaui ambang batas. Itu data riset. Data riset yang dihasilkan itu merupakan pijakan kebijakan bagi pemerintah untuk melihat apakah aktivitas tambang ini mau dilanjutkan atau tidak. Bukan pemerintah melakukan juga penelitian yang sama seolah-olah membantah data. Ini kita tidak akan benar sampai di situ. Bukan begitu. Jadi kalau misalnya karena di alam itu kita ketika melakukan penelitian di alam itu fenomena yang terjadi di sana itu kadang-kadang susah diprediksi. Makanya kita harus mengambil sampel itu, kalau di dalam penelitian itu minimal itu kita mengambil sampel, 2 sampel. 2 sampel ini mesti diuji lagi masing-masing 2 kali gitu, untuk menghindari error gitu. Karena kadang-kadang sampel ini tidak menunjukkan jumlah yang cukup, sampel ini menunjukkan jumlah yang cukup. Sehingga ketika ditarik kesimpulan, maka kita akan mendapatkan kesimpulan. Jadi kalau misalnya penelitian kita mengatakan bahwa arsenik itu sudah berada di atas ambang batas pada pengambilan waktu tertentu dan orang lain mengambil juga, saya mengatakan kami mengambil ini di bawah ambang batas, maka yang harus dilakukan adalah mengatakan penelitian ini menyatakan dua-dua ada arsenik. 1. Kedua, menurut penelitian kami, ambang batas itu arsenik ini belum melampaui, tetapi menurut penelitian ini ambang batas itu sudah melampaui, sehingga akan ketemu. Tapi kalau mau dibandingkan satu dengan yang lain, tidak apple to apple terhadap metodologi yang digunakan. Misalnya ambil contoh, pada waktu menggunakan, misalnya saya ambil contoh, lepas dari soal yang metodologi yang rumit yang ada di lab, saya ingin menganalogikan begini. Pada waktu mengambil sampel, kami mengambil ember yang ukurannya 5 liter. Sampel itu kami bawa, dianalisa di laboratorium. Tapi teman di sana cuma ambil 100 mili. Pasti hasilnya akan beda. Jadi tergantung dari metodologinya. Nah, saya ingin kembali ke concern tadi tentang bagaimana kita menjaga daerah selatan itu. Sekali lagi saya ingin garis bawahi bahwa dotu-dotu kita tidak salah. Kenapa? Karena mereka memiliki visi yang murni. Jelas ya. Visi yang murni. Dengan hikmat yang kuat. Dengan hikmat yang kuat gitu. Gitu. Jadi kalau hari ini kita tidak menghargai itu, maka pertanyakan Anda orang Sangir atau orang mana? Ya. Tapi memang saya kembali di awal bahwa saya setuju apa yang disampaikan Prof tadi. Kita tidak lagi berbicara tentang tambang legal atau apa dan sebagainya. Kita tidak fokus bicara ke situ. Tetapi Prof, di akhir mungkin pembicaraan kita, saya ingin sekali menyampaikan Pak Prof bahwa dengan kondisi yang ada,
kenyataan ini. Ya, masyarakat kita disangir dengan tekanan ekonomi yang cukup berat kemungkinan ya, sehingga melihat tambang itu sebuah momen. Ya, Entah siapa yang bermain di sana dan Ya. urusan apa, yang jelas masyarakat kita banyak juga yang numpang makan di Ya, sana. betul. Sehingga hari ini kita pikir pemerintah daerah ya, ekstra berpikir keras untuk bagaimana kira-kira memposisikan ya, ini tambang ini, apakah mau dilegalkan atau mau dibiarkan dia seperti ini. Mungkin di akhir saya mau minta pemikiran Prof yang mungkin bisa ya boleh dikatakan menjadi masukan bagi pemerintah daerah, kira-kira sikap yang paling tepat apa kira-kira? Yang pertama, pemerintah daerah dalam hal ini mereka adalah pelaksana undang-undang, harus taat undang-undang dong. Ya, Pemerintah pusat tidak salah ketika membuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Karena melihat pulau-pulau kecil itu adalah pulau yang rentan bencana. ya, Artinya kalau mereka tidak taat kepada undang-undang itu, mereka tidak peduli juga dengan bencana yang akan terjadi. ya. Jadi itu yang pertama, harus punya pikiran seperti itu. Landasan deh Ya. berpikir. Kemudian kedua, kalaupun tambang itu menjanjikan, sekarang saya ingin bertanya, sudah berapa banyak hasil tambang yang ada sampai hari ini membangun Sangihe? Saya akan mengatakan nol besar. Ya, Bukankah yang diperkaya cuman sekelompok orang tertentu? Gitu. istilahnya numpang lewat ya. Ya, gitu. Dan kita kan tidak tahu bahwa pemilik-pemilik tambang itu tidak akan peduli dengan kondisi pulau kita, tidak. Ya. Sekarang saya ingin mengatakan bahwa katakanlah misalnya hasil tambang itu bisa membangun rumah sakit yang megah di sini, yang memiliki fasilitas. Apakah tujuan kita memperbanyak orang sakit? Kan tidak. Iya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah mari kita taat undang-undang. Pemerintah sebagai katakan dan pelaksana undang-undang itu, kalau sudah tidak taat undang-undang, maka ini bukan tidak mungkin di kemudian hari ada class action dari masyarakat. Ya. Dan ini tidak baik untuk kelanjutan pembangunan yang ada di daerah kita ini, gitu. Hari ini kita tidak bisa mengatakan bahwa masyarakat itu lebih pintar dari anggota dewan misalnya, lebih pintar dari pejabat di daerah, bupati, wakil bupati sekalian. Tidak, karena media sekarang terbuka, semua orang boleh belajar membaca, ya. Sehingga apa yang harus dilakukan ke depan adalah mari bertindak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Taati undang-undang, karena itu akan membebaskan kita daripada ancaman bencana yang akan terjadi di daerah ini ke depan. Kenapa saya selalu kembali ke situ? Kenapa saya kembali ke situ? Mungkin karena saya juga dipengaruhi oleh keyakinan saya sebagai orang Kristen, sebagai Kristiani. Kalau kita tidak melakukan yang baik, maka bencana yang akan terjadi bagi kita. Gitu. Ya, Betul. sedikit saya sitir, di Alkitab kan ada tulis, ya, Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah mau. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Kalau orang bisa mengelola karunia Tuhan yang ada di bumi Sangihe ini dengan tidak merusaknya, maka itu menjadi karunia. Tetapi kalau kita mengelola karunia itu dengan merusaknya, maka akan berubah menjadi bencana. Gitu. Peranan gereja itu menjadi sentral di situ. Harus ambil bagian loh. Dia harus mengambil bagian. Dan khotbah-khotbah dia itu jangan terbatas hanya khotbah di atas ruang gereja, dalam gereja, di atas mimbar. Gereja harus turun ke lapangan berbuat. Karena itu pesan firman Tuhan. Betul. Ya, kalau saya tidak belajar teologi, tapi di Alkitab dinyatakan bumi ini harus diusahakan, dijaga dan dipelihara. Kalau dimusnahkan berarti tanggung jawab gereja di mana? Betul sekali. Ya, gitu. Jadi saya mengimbau bagi pimpinan-pimpinan gereja, ya, saya tidak keyakinan lain karena saya Kristen. Saya ingin mengatakan bahwa mari pimpinan gereja kita bersatu padu, kita concern bahwa menjaga, memelihara, mengelola alam lingkungan itu adalah tanggung jawab yang Tuhan beri
bagi kita orang semua, dan itu adalah tugas gereja juga, tanggung jawab gereja. Jadi untuk penutup Prof, kabupaten ini kan kabupaten yang sangat budaya. Ya, Jadi kearifan lokal itu harga mati Prof. ya, Jadi saya berpikir positif. Kita kira Pak Gubernur ya, YSK paham ini. ya, Dan Pak Bupati kita, Pak Michael Tunggari, Ya. paham ini. Prof masih berpositif, kira-kira Bapak berdua ini mampu memberikan sebuah keputusan yang tepat Ya. untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. secara pribadi saya ingin mengatakan iya. Ya. Tetapi sekali lagi, siapa yang ada di sekitar kedua beliau ini? Yang mempengaruhi pemikirannya. Ya. Apakah orang-orang yang ada di sekitar beliau berdua ini juga memiliki pikiran yang sama dengan kita dan dengan beliau? Ya. Itu yang menjadi persoalan. Ya. Kenapa? Karena hari ini, apakah dia pimpinan sebuah daerah, katakanlah gubernur dan wakil gubernur, kadang-kadang dia dipengaruhi juga oleh kekuatan-kekuatan lain di luar itu. Apakah itu kekuatan balas budi? Ya. Itu menjadi persoalan tersendiri. Ya. Gitu. Apakah itu kekuatan politik? Ya. Itu juga menjadi pertimbangan tersendiri. Ya. Nah, keberanian yang kita inginkan itu, Dan harapan. ya harapan. Jadi apakah ada keberanian untuk mengatakan bahwa yang dilakukan ini sudah sesuai undang-undang, dan kalau kita hentikan juga adalah amanat daripada undang-undang. Saya kira akan bagus-bagus saja kita sampai Luar. daerah ini. Sekali lagi Prof mengatasnamakan Bintang Nusa Utara dan serta pendukung-pendukung Bintang Nusa Utara di mana aja berada, mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan. Ya boleh dikatakan sama seperti saya sampaikan pertama bahwa Prof, saya akan memintakan Prof untuk melakukan kuliah terbuka biar masyarakat kita melihat dan mendengarkan secara transparansi sesungguhnya cara berpikir dan apa sesungguhnya yang ada di mimpi Prof Inyo. Makasih Prof. Makasih. Tuhan memberkati, Amin, sehat amin. dan kuat jadi bagian Prof. Ya.